Untuk SPP itu per bulan 300.000. Ilmu pendidikan, Ilpen juga kita ajarkan, manajemen pendidikan kita ajarkan, psikologi pendidikan kita ajarkan, psikologi pendidikan perkembangan anak kita ajarkan. Jadi mateng betul itu. Ya, biar tidak biar tidak itu tadi. Siswa ini nakal, nggak hanya sekedar itu, tapi dianalisa biar mendapatkan solusinya, biar tidak hitam putih. Gitu. Dari Indonesia Timur semua dapat beasiswa, tidak bayar lagi SPP. Bagi yang hafal 30 juz itu 100% tidak bayar SPP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Ustadz Khalil. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah khair. Aktivitas sekarang apa Ustadz? Ini aktivitas ya di pesantren Miftaul Huda, kemudian di FKM bersama Dewan Syuro ini sedang ya rapat-rapat walaupun sering online WA karena keterbatasan waktu. Oke. Ustadz Khalil ini kan dulu kami banyak bukan itu ya, cuma mengenal beliau itu juga dari radio RDS itu Ustadz. Iya. Dulu sempat siaran apa sampai sekarang Ustadz? Sebetulnya masih diminta sampai sekarang, cuman sejak bulan Juni setahun yang lalu saya sudah tidak aktif, saya izin karena masih melanjutkan studi. Masya Allah, ya yang muda-muda ini harus malu ini. S2 ya Ustadz ya? Ya S2. S2, Masya Allah. Jurusan apa nih? PAI. PAI? Ya, PAI. Masya Allah. Selesai kapan Ustadz, target Ustadz? Selesai saya nanti ya semester 3 ini selesai, harus selesai kuliahnya, tapi wisudanya kan tetap nanti Mei, April atau Mei 2025 ya. 2025? Ya, setahun 2025, lagi ya. Oke. Waktu itu kan kami ingat betul waktu di RDS itu kan Jumat sore Ustadz ya? Jumat sore Tazkiyah. Ya, nafas ya. Karena di rumah saya itu RDS nggak pernah terganti. Jadi full lah dari mulai awal siaran itu jam berapa ya? Awal siaran itu jam 4 sampai akhir jam 10 ya? 5. Kalau yang saya jam 4 sampai jam 5, 1 jam saja. Betul, itu siaran RDS fullnya itu loh. Dari pagi sampai benar-benar kemeresek nggak ada apa-apa itu. Itu full. Iya, full ya. Di rumah itu nggak pernah ganti Ustaz. RDS terus dari dulu saya kecil. RDS mandate ya. RDS mandate. Gelombang yang lain ditolak gitu. Ditolak semua. Otomatis tertolak. Mental semua. Iya. Gini Ustaz Khalil, ini mengundang antum, ya walaupun antum juga dari FKM sendiri, ya kalau sama Ustadz Ansori kemarin tamu baru tapi penghuni lama. Jadi gini, ini kan kita dengar-dengar FKM mau ada membuka Mat Ali, Mat Ali FKM. Ya, jadi kita nanti akan banyak ngobrol tentang itu Ustadz. Ya, itu apa dan apa kelebihannya, apa keuntungannya, apa ya mungkin buat pertimbangan teman-teman para dai mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan strata 1 untuk bisa melanjutkan nanti ke strata selanjutnya. Gini Ustadz, untuk Mat Ali FKM itu sendiri apa Ustadz? Kok tiba-tiba muncul gitu? Iya, sebenarnya penggagas Mat Ali FKM ya, menggagas Mat Ali FKM ini sudah lama. Karena kita sudah punya Akademi Al-Quran yang di Klaten, ini kan D2 ya, hanya 2 tahun. Kemudian kebutuhan di masyarakat itu S1 itu juga sangat diperlukan. Makanya kita membuka unit lain selain AAKI, ya hampir sama juga. Kalau AAKI ini lebih fokus kepada tahfidz, Mat Ali ini fokusnya nanti di Dirasah Islamiyah. Jadi memang ada bedanya. AAKI tidak ada S1-nya, hanya D2. Kemudian Mat Ali FKM ini nanti ada S1-nya. S1 pembelajaran juga selama 4 tahun ya. Kecuali
beban kuliahnya yang sudah dari matali lain ya, sudah dari matali lain yang belum S1, termasuk juga dari AKI ya. Ini nanti tinggal melanjutkan lagi beban kuliahnya tinggal 2 tahun seperti itu. Oh, berarti dari AKI lulus bisa langsung ke semester 5 ya? Ke semester 5 ya, beban kuliahnya. Walaupun sekarang peraturan di PDDikti itu ya namanya kuliah harus S1, maka masuk di AKI itu terdaftar langsung semester 1 juga, cuman pembelajarannya nanti beban kuliahnya yang masuk di matali FKM ini nanti langsung semester 5 seperti itu. Jadi lebih nggak mengulang-ulangi lagi untuk pelajarannya. Waktunya juga. Iya. Demikian juga nanti untuk yang dari SMA mungkin ya, atau dari pondok pesantren yang tingkatannya SMA, ini kan kadang-kadang perlu juga, walaupun ilmunya sudah cukup, sudah banyak ya, tetapi perlu juga mempunyai ijazah S1. Karena sekarang untuk ngajar SD bahkan TK itu juga harus S1 gitu. PAUD pun juga. Iya. Kemarin ada mahasiswi, ada santriwati saya itu sudah mengabdi di pesantren 2 tahun. Ilmu agamanya insya Allah sudah cukup bagus, bahasa Arabnya juga bagus, tahfidznya juga sudah 30 juz. Daftar di SDIT loh, padahal daftar di SDIT ya. Itu nggak diterima karena apa? Alasannya tidak punya ijazah S1 begitu. Maka kita di FKM ini nanti menyediakan itu ya, untuk bagaimana mendapatkan S1, tapi bukan juga pepesan kosong ya, dapat ijazah tok gitu ya, enggak ya. Tetap ada pembelajarannya di sini, karena yang di pesantren itu juga tidak semuanya bisa menyerap atau sudah diajarkan apa yang diajarkan di S1 di matali FKM maksud saya seperti itu. Berarti tujuannya memang untuk mewadahi itu Ustaz, supaya untuk mewadahi, supaya teman-teman dai ini tidak, maksudnya permasalahan yang tadi di daftar SD padahal dia mumpuni dalam segala pembelajaran, ternyata kejegalnya di karena tidak ada sarjana itu. Itu administrasi untuk administrasinya ya. Tetapi juga kita mainkan tidak sekedar administrasinya. Karena di pondok pesantren biasanya metode penelitian itu belum diajarkan. Sehingga nanti ngajar anak SD, ada anak nakal itu, ada anak yang tidak nurut, nanti langsung dibilang ini anak nakal. Lah kalau sudah belajar di matali FKM, nanti tidak sekedar itu. Mengapa anak ini kok seperti ini, mengapa anak ini kok tidak nurut, mengapa anak ini nakal, itu nanti akan kita ajarkan di matali FKM ini. Masya Allah. Jadi sekali lagi ada yang berpaham begini, pokoknya yang penting untuk ijazah. Kita enggak ingin itu, enggak sekedar untuk ijazah ya, tetapi juga dapat ilmunya lah begitu. Tetap kita ajarkan ilmunya itu. Jadi menurut jenengan hal seperti itu kurang pas ya Ustaz, kalau hanya untuk cari ijazah saja gitu. Ya, kalau argumen-argumen itu saya dan juga Dewan Syuro saya rapatkan ya di Dewan Syuro FKM kemarin nggak setuju, termasuk saya juga pribadi juga nggak setuju kalau nanti mendapatkan ijazah cuman kayak beli ijazah begitu, bayar sekian dapat ijazah, ada ijazah bayar sekian. Orang itu kan, orang pinter itu kan menikmati proses bukan menikmati hasil ya. Antum sendiri misalnya ya, antum sendiri itu nanti nikah tahu-tahu langsung istri punya anak, kan tetap nggak seneng toh itu ya. Lebih senang kalau proses ya, ada prosesnya. Oh iya, saya punya istri terus saya punya anak gitu loh. Itu menikmati prosesnya. Emang kelihatannya enak, wah itu enak ya, punya istri langsung punya anak 2. Tapi kan ya berapa enak neng hati. Dapat 3. Iya. Aduh, saya nggak pengen ya hanya jual pepesan kosong. Ini kan saya juga baru lulus Ustaz, S1 Ustaz kemarin. Alhamdulillah. Kan yang di TPAS itu, yang dulu kalian jenengan. Iya. Dulunya 4 yang Pak Budiono itu. Yang lulus 1. Oh gitu. Itu. Jadi alhamdulillah lulus kemarin tepat waktu, alhamdulillah. Oh iya. Ngambil apa kemarin? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Jadi kalau guyonnya bapak-bapak itu
Kalau dulu dan sekarang ada Ustadz Khalil SE, sekarang ada Ustadz Khalis SE katanya. Oh. Iya. Tapi enggak lah, itu guyonan aja itu. Iya. Oke. Jadi memang tujuannya hanya tidak sekedar mendapatkan sarjana atau ijazah saja, tapi benar-benar ada pembelajaran yang betul-betul memang dipelajari tentang masalah pendidikan Islam, Ustadz ya. Iya. Termasuk dirosa-dirosa yang lain. Oke. Kalau untuk tempatnya di mana Ustadz itu, Ustadz? Tempatnya Ma'had FKM ini di lantai 1 Gera Wakaf FKM. Gera Wakaf FKM. Ya. Jalan Matoa Raya nomor 99 ya. Iya. Nomor 99 Bulak Indah, Laweyan, Karangasem, Laweyan, Surakarta. Ya. Nanti di Google saja. Utara Pondok Pesantren Assalam. Ya. Kalau enggak dekatnya apa itu? Dadar beredar. Itu lebih gampang, Ustaz. Iya. Dadar beredar ya. Ya, ketik di almarhum. Google Map ketemu itu nanti. Gera Wakaf FKM sudah ketemu. Mudah ya. Gera Wakaf, bukan Geraha ya. Bukan Gera Wakaf FKM, nanti ketemu. Nanti di lantai 1, Ustaz ya. Lantai 1. Lantai 1. Berarti untuk target tahun pertama ini berapa kelas, Ustaz? Untuk target tahun pertama ini, karena gini ya, saya sampaikan ke teman-teman, target kita ini antara 15 sampai 20 untuk tahun pertama, karena ini masih tahun pertama. Antara 15 sampai 20 mahasiswa itu target. Tapi qadarullah saat ini yang daftar sudah 25. Masya Allah. 25 itu yang non AAKI ya, AAKI 45. Jadi 45 sama 25. Sama 25. 70. Ya sudah dapat 70 yang daftar ini. Jadi ya alhamdulillah diberi kemudahan. Dan ini yang tanya-tanya itu cukup banyak, bahkan yang inden untuk tahun depan yang ke saya indentat saya daftar tapi saat ini belum siap. Tapi tahun depan diterima ya Ustadz, itu sudah ada 3 yang inden 3 orang. Ya kalau tahun depan yang daftarnya nggak sekarang, ya, tahun depan aja. Daftar sekarang saya lupa gitu loh. Ya. Saya kan ya sering lupa ya, sering ya nggak ingat lah kalau itu, walaupun nggak hilang ingatan ya, tapi nggak ingat lagi. Tahun depan itu loh. Iya. Berarti 25 mahasiswa yang sementara ini kan sampai tanggal 20 Ustaz ya? Iya, tanggal 20. Nah, ini nanti rilisnya tanggal berapa ini enggak tahu nih. Mungkin ini nanti rilis udah tutup kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk tahun depan, untuk teman-teman mungkin bisa gabung. Jadi 25 mahasiswa itu untuk satu kelas atau dibagi 2? Satu kelas. Satu kelas ya? Iya, satu kelas. Ya. Oke, satu kelas itu karena kebutuhan baru bisa satu kelas atau memang kelasnya yang enggak ada, Ustaz? Kalau kelasnya ada insya Allah ya. Nanti kita minta ke PH itu ruangan-ruangan, kosongkan ruangan 2 ruangan atau 3 ruangan itu bisa. Cuman nanti efektivitasnya dosennya itu juga, kita ini kan mohon maaf ya, untuk tahun pertama ini kan dari segi dana pembiayaan itu minimalis sekali. Minimalis. Iya, karena 1 bulan itu hanya 300. Ya, 300.000 per mahasiswa setiap bulannya. Ini kan ya untuk gaji dosen, untuk macam-macam kan ngepres sekali ya. Ini kan ya kita cari dosen-dosen ya ikhlas lillahi ta'ala. Kita meniru Kemenak ya, ikhlas beramal gitu ya. Sudah saya dan ustadz-ustadz ini masya Allah ya sudah saya tembusi secara pribadi, saya jabri langsung, ada yang ketemu langsung ya. Ada Ustadz Dr. Mustaqim Safar, Dr. Isa Ansori, Dr. Abdullah Khair, kemudian Pak Kowiyudin MPD, MPI ya. Kemudian juga ada kandidat dokter juga Ustadz Tengku Azhar ya. Ini sudah saya tembusi semua ya, termasuk dokter yang bidang hukum ya, Dokter Muhammad Sri Kalono, Ketua Dewan Syura FKM, itu siap juga dengan di waktu-waktu yang sangat padat itu beliau siap gitu loh. Jadi ya, dan tahu kalau yang nembusi saya berarti ya ikhlas lillahi ta'ala begitu ya. Karena kita pengennya gini, pengennya kita ini kan
pengen membuat kader ya, kader untuk pondok-pondok pesantren. Yang ini pondok pesantren ini meluluskan, kemudian setelah lulus ngajar di pesantren itu juga ustadz itu. Jadi seolah-olah hanya ngajar adik kelasnya gitu loh. Nah kalau sudah kita didik S1 di sini kan mereka mendapatkan kader. Jadi kita menyiapkan kader untuk semua lembaga yang membutuhkan, baik dari Muhammadiyah, mungkin dari NU, dari pondok-pondok pesantren yang lain yang pengen kita didik di bidang ilmu dirasah Islamiyah, ya silahkan. Kalau yang pengen tahfidz bisa masuk di AKI. Tapi kalau yang walaupun kita juga ada tahfidz ya, tapi bukan tidak fokus di tahfidz yang di sini Mata Ali sini. Ini fokusnya nanti di dirasah Islamiyah. Itu kita didik di sini. Nanti setelah di sini S1 kan kembali lagi ke pondok pesantren. Mungkin pondok pesantren mana di Solo Raya kan banyak sekali pondok-pondok pesantren yang kakak lulus tahun ini kemudian ngajar lagi, seolah-olah ya ngajar adik kelasnya, ya memang adik kelasnya. Iya betul. Ya sehingga itu tadi termasuk juga yang seperti di MH Miftahul Huda itu permintaan untuk WB ya, ini banyak sekali. Tapi ya itu tadi hanya lulus SMA terus ngajar di SMP mana begitu ya. Setiap tahun ini antara ketersediaan lulusan sama permintaan itu banyak permintaan sehingga kita mudahkan nanti di saat WB itu bisa kuliah di Mata Ali FKM. Sehingga nanti yaitu tadi loh melihat anak didik itu bukan hitam putih, tetapi memakai penelitian karena di sini nanti akan kita ajarkan juga psikologi pendidikan. Masya Allah. Juga ilmiah Ustaz ya. Ilmu pendidikan, Ilpen juga kita ajarkan, manajemen pendidikan kita ajarkan, psikologi pendidikan kita ajarkan, psikologi pendidikan perkembangan anak kita ajarkan. Jadi mateng betul itu. Ya, biar tidak biar tidak itu tadi. Siswa ini nakal, nggak hanya sekedar itu, tapi dianalisa biar mendapatkan solusinya, biar tidak hitam putih. Gitu. Tidak gampang mengejat memvonis tidak memvonis gitu. Dan banyak ternyata guru-guru yang WB yang baru-baru lulus SMA itu kadang juga culture shock-nya ada. Culture shock itu kadang mentalnya nggak kuat, nemui santri seperti ini kok dulu perasaan saya nggak kayak gini, kaget. Mungkin dengan solusi ini bisa memecahkan masalah itu. Terus gini Ustadz, kan Mahat Ali itu kan nggak bisa menerbitkan S1 ya Ustadz ya? Iya. Nah, betul. Ini pertanyaannya nginduknya kemana Ustadz? Mahat Ali FKM ini kerjasamanya dengan STAIM ya, yang sekarang sudah mendapatkan izin universitas, itu di UMKLA. Universitas Muhammadiyah Klaten yang Fakultas Pendidikan Agama Islam. Tarbiyah. Iya, Tarbiyah FAI. Kan FAI ada dua ya, ada PIAUD ya, dan ada yang Tarbiyah. Kita ngambil yang Tarbiyah. Jadi S1-nya nanti universitas malah justru. Walaupun ini Mahat Ali, tapi S1 formalnya S1 itu UMKLA. Untuk ijazah Mahat Alinya ya kita terbitkan sendiri. Juga berarti ada dua nanti Ustaz? Iya, tetap dua ya, karena kan namanya sudah bersusah payah belajar juga begitu kan ya, tetap ada ijazahnya. Ada ada tandanya gitu. Ini sudah belajar di Mahat Ali FKM seperti itu. Kalau dengan tadi kan jenengan sampaikan dosennya seperti dosennya tadi beliau-beliau Ustaz tadi. Untuk kurikulum gimana Ustaz? Untuk kurikulumnya kalau yang sudah ada beberapa yang dari Mahat Ali juga begitu ya. Ini nanti yang kita ajarkan ini nanti ada 60 SKS. 60 SKS? Iya. Kalau S1 itu kan 154 ya, 154. Nah nanti yang dari Mahat Ali itu saya survei di beberapa Mahat Ali itu ada
yang mata kuliah itu muatannya itu hampir sama. Walaupun kadang namanya beda, nama mata kuliahnya beda. Tapi isinya sama. Itu nanti bisa dikonversi. Ya. Dan konversinya gratis ini. Ya, luar Konversinya biasa. Gratis. Ya. Di beberapa universitas itu konversinya itu per SKS itu rata-rata 40.000. 40.000. Iya, rata-rata. Saya tanya beberapa sekolah tinggi atau juga institut itu ada konversi ya. Itu 40. Tapi yang kita dengan Umpla ini tidak ada konversi bayarnya. Konversinya hanya konversi nilai saja. Konversi nilai. Tapi gratis itu ya. Dan ini yang lulusan Matali nanti tinggal menempuh 40 SKS. Ya, dikit sekali. Ya, ini sedikit sekali. Bahkan untuk yang semester 8 itu hanya fokus untuk skripsi aja. Itu berarti kalau sudah 3 tahunan di Matali, 2 tahun. Oh, yang Matali 2 tahun ya. Yang udah 2 tahun Matali ya. Ya nggak langsung skripsi ya kayak. Ada metodologi penelitian. Ya, tadi kan saya sampaikan saya tidak mau menjual pepesan kosong kan gitu ya. Ya harus ada pepesnya betul gitu, nah gitu ya. Harus ada isinya betul. Ya. Nanti ada materi ilmu pendidikan, ada manajemen pendidikan, kemudian juga ada ini ya administrasi pembelajaran. Ini saya survei di beberapa pesantren belum diajarkan, maka harus diajarkan di sini. Kemudian ada perencanaan desain pembelajaran, ada lagi psikologi perkembangan anak, psikologi sosial. Ada juga media pembelajaran. Anak sekarang kan kalau hanya papan tulis kayak gitu yang muridnya ngantuk, bosen. Apalagi anak SD ya lari-lari kemana. Ya. Ini maka nanti ada media pembelajaran ya. Kemudian ada juga pengembangan kurikulum PAI. Ini sedang digoreng. Saya di S2 juga diuplek-uplek ini ya untuk pengembangan kurikulum PAI ini sedang berkembang terus karena kurikulum PAI kan berkembang terus ini ya. Sesuai ngikuti kemudian zaman. Model pembelajaran PAI karena kita tarbiyah itu ada. Kemudian ditambah lagi ada pengembangan bahan ajar, strategi pembelajaran, terus yang wajib juga metodologi penelitian. Metopen. Ya. Itu Metopen, kemudian juga ada penelitian tindakan kelas tadi ya, biar tidak menganggap anak ini kok ngantuk ya, berarti kamu anak malas, biar tidak gitu ya. Padahal dia kerja. Ya tidak gitu ya. Guru kan biar nggak enak nyatrok gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir pembimbingan skripsi. Jadi dengan metode ini muatan SKS-nya ada 60 SKS. Ya, sehingga nanti per minggu, per pekan itu hanya masuk ya ada yang sekali, ada yang 2 kali. Itu sudah cukup insya Allah. Ada yang sekali, ada yang 2 kali ya? Ya, karena yang semester 5 itu 20, ini 20 SKS ya. 20 SKS semua. Kemudian yang semester 7 16, yang semester 8 hanya 4 karena hanya skripsi saja. Ya, pembimbingan skripsi saja. 4 SKS cukup insya Allah. Cukup ya. Oke. Terus pertanyaan gini Ustadz, kenapa harus Umpla Ustadz? Kan ada universitas lain nih. Oh iya. Di Solo ini kan sangat banyak. Iya, bahkan di FKM ini ada yang tanya kemarin, kok nggak dengan UMS saja? Nah, kan dekat gitu ya. Iya. Ya, ini ada beberapa latar belakang ya, karena memang selain kedekatan juga ya kita dengan dosen di Umpla yang kita kenal, itu karena memang dipermudah untuk sistem pembelajarannya dan juga untuk administrasi keuangannya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita pertimbangkan dan akhirnya Dewan Syuro itu memutuskan ya sudah dengan Umpla saja. Yang menawarkan memang banyak ya kerjasama ini. Oh berarti dari banyak universitas itu menawarkan, Ustaz? Iya, ya ada beberapa, nggak banyak ya. Beberapa itu menawarkan kerjasama dengan kami saja. Ada yang menawarkan memang bentuknya yang sangat mudah tadi ya. Pokoknya daftar untuk ijazah. Yang itu malah kita ya nggak mau ya. Jadi biar kita betul-betul mendapatkan kader ya. Sekali lagi bukan kader semata-mata kader FKM loh ya.
kalau yang daftar dari FKM yaitu kader FKM. Tapi kalau yang daftar dari Muhammadiyah dari pesantren yang lain yaitu kader antum. Kader mereka. Nanti balik lagi ke mereka gitu. Iya, karena memang FKM itu ya motonya kan FKM itu dakwah ukhuwah maju bersama umat menegakkan kalimat Allah. Jadi bukan ini karena Matal FKM ya harus kader FKM, ya enggak ya. Kita dakwah ini secara untuk umum ya. Karena di FKM itu aslinya itu ya fokusnya itu di dakwah dan pendidikan. Dakwah dan kemanusiaan ya. Dakwah diantaranya ya dengan pendidikan itu. Tapi muaranya tetap kita dakwah dan kita nggak bisa hidup tanpa kebersamaan dengan umat. Ya, di mana-mana FKM itu ya bersama umat, hadir di tengah-tengah umat. Ya, hadir di tengah-tengah umat, nggak bisa hidup sendiri, berkembang sendiri, nggak bisa. Ya. Dan namanya kerjasama itu ya kerja bersama-sama, dinikmati hasilnya bersama-sama, bukan kerjasama kamu yang kerja saya yang sama. Wah, itu repot kali itu ya. Kalau itu kan anak-anak mahasiswa biasanya ya ada tugas 4 orang, udah kamu aja, nanti dia yang sama kerja sama, kamu yang kerja sama yang sama enggak ya? Sama ya, nanti bersama-sama bekerja, bersama-sama menikmati hasil begitu. Berarti itu prosesnya cepat sekali Ustadz sama Umkla itu, atau memang sudah kalau saya pribadi kan mendengar tiba-tiba der gitu. Iya, ya memang cepat atau memang lama? Cepat ya. Kami berkenalan dengan pihak Umkla itu ya sekitar baru 3 bulan yang lalu. Wah? Iya, 3 bulan yang lalu. Kemudian survei ke tempat kita ya di FKM ini, termasuk para pimpinan ke sini juga. Kemudian kita juga ke sana ya survei. Kemudian ada MOU untuk sama-sama kerja di bidang pendidikan ini. Nah, kemudian deal gitu aja, cepat emang. Prosesnya cepat. Ya. Berarti dealnya itu posisinya Umkla sudah jadi universitas, Zat? Sudah. Berarti walaupun ini proses untuk transisi birokrasinya saja. Tetapi sudah di brosur kan sudah Umkla. Ya. Oke. Seperti itu. Ya. Terus gini Ustaz, dengan segala bentuk fasilitas tadi, kira-kira apa namanya kalau dari umum gitu, kalau dari yang dia nggak dari pondok, dia basicnya umum lah, umum. Itu kira-kira alasan kenapa kok harus kesini itu apa Ustaz? Kira-kira kenapa harus Matal FKM gitu? Iya, begini ya. Di FKM ini pertama dari segi sarana prasarana ya. Ini kelasnya sudah ber-AC. Sudah AC ya tahu sudah AC. S1 di beberapa tempat itu saya lihat dan saya masuk ya. Itu masih pakai kipas angin. Kita sudah pakai AC. Ya. Pertama, kemudian di sini ya, itu posisi di tengah kota. Mudah untuk dijangkau ya. Kemudian kalau mahasiswa nggak perlu membawa bekal makan minum, itu nggak perlu. Di sini bebas mau makan apa saja bebas. Karena di samping kiri kanan banyak warung ya. Banyak warung, nggak akan bahasa Jawanya itu apa ya? Kengelayan atau ya, kasarnya kaliren nggak di sini. Banyak warung yang warung-warung murah, ada pokwe macam-macam murah. Ya, murah. 5.000 aja sudah makan sama lauk yang enak gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa harus ke sini? Ya kita memang pembelajarannya kalau yang dari ini ya, dari SMA umum ya, yang belum dari pondok ya. Ini nanti pembelajarannya ini di FKM ini sudah punya kurikulum ya, untuk Quran hadis, untuk akidah, untuk fikih itu sudah punya untuk mendidik ala pesantren. Pesantren. Iya, maksudnya ala pesantren itu muatan kurikulumnya ini, isinya itu ya yang diajarkan di pesantren. Iya, yang diajarkan di pesantren. Maka yang kita harapkan lulusan dari sini walaupun dari SMA ya, itu nanti pemahaman dinnya ya seperti anak alumni lulusan pondok pesantren, cuman tidak mondok di sini, tidak boarding ya, tetapi secara knowledge ya, secara keilmuan itu ya sudah menyamai seperti anak di pesantren seperti itu. Bedanya cuma tidak
mondok cuman itu saja, karena memang sepekan nanti hanya masuk 2 kali. Tapi sudah kita ramu ya, sudah kita ramu kurikulumnya, itu sudah kita ramu dari sejarah macam-macam, sudah kita ramu nanti bagaimana anak-anak ini ya, mahasiswa yang dari umum pun itu nanti mendapatkan materi kepondokan yang diramu di mata alif KM. Gitu. Terus gini Ustaz, untuk metode pembelajarannya online, offline atau hybrid Ustaz? Karena mungkin ada beberapa yang dari luar Solo tuh. Kan tempatnya ini di Solo, di Karangasem, di pusat kota. Misal nih ada orang yang dari Sumatera katakan atau dari mana yang pengen daftar, cuman keterbatasan jarak, itu gimana Ustaz solusinya Ustaz? Kalau yang dari Solo Raya ya, yang dari Solo Raya kita harapkan untuk bisa kuliah offline di sini, karena bisa tatap muka dengan dosen. Nanti ada yang belum paham di luar jam masih bisa ngobrol, diskusi, konsultasi secara pribadi seperti itu ya. Yang Solo Raya maksud saya. Ya. Karena ilmunya mahal ini. Ketemu sekali dengan Ustadz Dr. Mustaqim Safar itu kan ya susah banget ya. Wong saya ngajar di DS itu aja, ketemu beliau itu jarang-jarang. Padahal saya ke sana ke pondok beliau. Ke pondok beliau, dan jalan yang saya lalui itu depan rumah beliau gitu ya. Jarang ketemu. Iya, jarang ketemu. Kemudian ada Dr. Isa Ansori, Dr. Abdullah Khair, Dr. Tengku Azhar. Ini kan mahal sekali ketemu beliau ini. Guru-guru sibuk. Jadi kita harapkan yang Solo Raya tetap hadir offline. Ya. Adapun yang tidak bisa hadir offline, kita menyediakan nanti perkuliahannya itu online. Ya, kita mudahkan dengan online itu. Karena sekarang fasilitas ya mudah toh ya. Asal nanti ya jangan sak penake dhewe ya. Jadi ikut kuliah online, cuman buka aja buka Zoom kemudian tinggal off cam ya toh, off cam. Temannya sudah out semuanya, masih tinggal sama dosennya. Dan tinggal dosennya sudah selesai, masih aja on di situ ya. Enggak lah ya, tetap nanti ya kita cari ilmunya ya tenanan, karena dosen-dosen kita ini dosen ya kapabilitasnya luar biasa. Mahal harganya gitu. Selain nanti kita juga akan menghadirkan dosen-dosen tamu ya, dosen-dosen tamu yang sifatnya itu nasional, insya Allah. Gitu. Terus di pertanyaan lagi Ustaz, mungkin ada beberapa yang tanya juga ke kami, kalau sudah kerja gimana? Gitu. Udah kerja kan otomatis kan, misal gini Ustaz, kalau tadi kan disampaikan satu kelas tuh, dan satu kelas itu memiliki kesepakatan untuk jam dan harinya sama dosennya. Misal dia benturan dengan jam kerja, katakan semuanya sepakat masuk pagi, ternyata dia kerja. Nah itu dari mata alif KM sendiri memiliki kebijakan seperti apa Ustaz? Karena ini penting untuk menjadi pertimbangan mereka ini. Yang kerja ya? Yang kerja. Iya. Untuk yang kelas kerja, untuk yang kerja itu nanti gini, kan ada kita buat grup ya, grup kelas ya, WA, grup kelas WA, itu nanti ada dosennya per mata kuliah. Per dosen itu ada grupnya. Di situ nanti mencari waktu yang mayoritas cocok baik dosen ataupun mahasiswanya. Karena saya dengar begini, ada yang alumni AKI ini juga kalau sore ternyata nggak bisa karena ngajar TPA. Begitu ya. Ini nanti apakah siang ataukah malam itu nanti musyawarah sendiri. Ada ketua kelasnya setiap dosen. Setiap dosen ada ketua kelasnya. Nah ini nanti yang mengkoordinir masuknya itu kapan begitu. Kemudian nanti ada yang mungkin nggak bisa, betul-betul nggak bisa sama sekali ya. Ini nanti pertama kita punya diktat ya, ada buku untuk pedoman kuliah itu. Kemudian yang kedua nanti kita rekamkan untuk dikirimi file, karena kalau Zoom itu waktunya juga harus itu kan. Nah, sehingga kerja dengan Zoom kan juga nggak boleh bisa, kan. betul. Nanti kita kirimi materi-materi yang sifatnya diktat itu, walaupun itu PDF ya, kemudian juga kita kirimi rekaman pembelajarannya itu. Rekaman suara itu, gitu Ustaz? Iya, suara, dan juga nanti ada
tugas-tugas. Ya, jadi ada tugas-tugas yang nanti bisa diupload di jurnal begitu. Nanti kita ajari semuanya itu. Yang insya Allah sekarang kan media itu mudah lah, ya sangat mudah, insya Allah. Belajar dari manapun bisa. Bisa, dan nggak masalah. Yang ini ternyata kerja jam 1 sampai jam 4 sore, ya. Kemudian nanti juga ada di pabrik kadang ada shift malam. Ya, shift malam. Itu kan kalau diambil waktu sore. Nah, dia nanti pas shift sore ya. Kalau pas diambil malam belum tentu juga bisa. Nah, itu nanti ada solusi seperti itu. Oh iya. Kita rekamkan insya Allah. Berarti semuanya ada solusi ya teman-teman. Insya Allah kita mudahkan karena memang fasilitas sekarang mudah. Betul. Ya. Walaupun tidak boleh dimudahkan. Permudah ya. Tidak boleh tasahul. Dimudah-mudahkan, jangan tasahul lah gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau yang pengen gabung join kalau untuk tahun depan atau tahun ini, tapi kelihatannya nanti tayang sudah sudah ditutup. Dari tahun depan nanti yang kerja mungkin dipertimbangkan lagi, karena ini kemudahan yang mungkin Allah titipkan Ustaz ya ke kita Ustaz ya, untuk FKM untuk bisa memfasilitasi teman-teman semuanya. Oke, terus gini Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, untuk pembiayaan Ustaz. Pembiayaan termasuk apa aja yang perlu disiapkan untuk bisa ikut kuliah di alma mater ini. Iya. Di Mahatali FKM saya bilang tadi memang biaya itu minimalis. Murah ya? Ya, murah. Murah, terjangkau, ya murah sekali ya. Pendaftaran 150. 150? Ya, 150 pendaftaran. Kemudian daftar ulang ya, untuk katakanlah kalau di pesantren ada uang gedung macam-macam ya. Ada masa orientasi mahasiswa. Kemudian untuk jaket alma mater ya, jas alma mater itu totalnya hanya 700.000. Wah, murah sekali. Ya, 700.000. Ya. Itu udah dapat alma mater, Dad? Sudah, ya. Murah sekali. Sudah, murah sekali, 700.000 ya. Kemudian uang gedungnya gratis karena memang gedung perkuliahan di Gera Wakaf ya, di Mahatali FKM ini memakai gedung Gera Wakaf ya, maka nggak ada uang gedung. Masya Allah. Sebenarnya ada pemeliharaan mestinya ya, tapi tahun pertama ini nggak ada. Tahun pertama berarti kemungkinan tahun kedua ada Ustaz ya? Wallahu alam ya. Tahun kedua masih mungkin belum ya. Biasanya kalau masa itu kan mulai naik itu tahun ke-5 biasanya gitu ya. Kemudian untuk SPP itu per bulan 300.000. Nah, 300.000 per bulan. Ini murah sekali. Murah sekali. Kemudian kalau untuk wisuda itu nanti melihat kondisi ya. Kalau sekarang wisuda itu 1.500.000 sudah. Tapi kalau besok ada kenaikan apa kan kita juga nggak tahu ya. Tapi yang bayangannya cuma seperti itu. Dan yang lebih enak lagi gini, di FKM ini karena banyak nanti yang daftar itu dari pondok pesantren. Di alumni pesantren itu rata-rata ada pengabdian 1 tahun. Ya kan? Pengabdian banyak yang di lembaga pendidikan juga. Ada TK, ada SD, ada SMP, bahkan ada yang di pondoknya sendiri ya. Maka kemudian kita untuk WB Wiyata Bakti ya, atau tugas wajib dari pondok itu kita hitung sebagai kuliah juga. 1 tahun. Iya, masuk yang 1 tahun kita masukkan nanti di mata kuliah PKL dan KKN. Waduh. Jadi nggak perlu ngulangi lagi. Udah masuk itu enak itu ya. Pengabdian masuk ke sana. Asal betul-betul sudah ikut di pengabdian. Jadi nggak perlu ngulangi lagi KKN, nggak perlu. Gitu. Ini terakhir banget, boleh. Ada beasiswa nggak Ustaz? Oh iya, beasiswa ada. Ada ya? Beasiswa ada 2 ya. Ini kalau ini malah kemurahan dari Umkla. Iya, bahasanya itu sodakoh ya. Sodakoh dari Umkla ya. Ini ada 2 beasiswa. Beasiswa pertama, mahasiswa yang dari NTT. NTT? Ya, dari NTT. Siapapun yang dari NTT gitu? Siapapun yang dari NTT dan alamannya sekarang masih di NTT, di KTP atau KK-nya.
Ini ada beasiswa itu dari Ambon, Maluku, Flores, kemudian mana itu ya, Irian ya, dari NTT lah pokoknya yang masuk NTT, Indonesia Timur maksudnya. Dari Indonesia Timur semua dapat beasiswa, tidak bayar lagi SPP. Indonesia Timur, Khusus Indonesia Timur. Khusus Indonesia Timur. Tanpa ya. SPP. Iya, kalaupun ada orang kelahiran Solo tapi KTP-nya di NTT itu bisa, karena keponakan saya juga gitu, kelahiran di Solo tetapi terus bapaknya terima di polisi ya di Irian ya. Anaknya kan di sana juga. Kalau daftar ini juga gratis, dapat beasiswa. Kemudian yang kedua itu beasiswa tahfidz. Beasiswa tahfidz. Iya. Bagi yang hafal 30 juz itu 100% tidak bayar SPP-nya. SPP-nya. Ya, gratis 100%. Sampai lulus ya? Sampai lulus, ya. Kemudian yang kedua ini yang hafal 20 juz itu 75% beasiswanya free-nya di 75%. 75%. Iya. Wow. Bagi yang 10 juz, 10 sampai 20 ya. Bagi yang 10 juz ini free 50%. 50%. Jadi luar biasa. Dan SPP kita ini flat ya. SPP-nya ini flat. Kalau masuk tahun ini itu SPP-nya per bulan 300. Iya. Sampai lulus nanti ya 300. Walaupun nanti di adik kelas ada peningkatan. Iya. Iya, tapi kita dihitung masuknya. Ini 300, tahun depan ada kenaikan. Tetap 300. Ya, tetap 300, tetap flat sampai lulus. Oke. Ada titipan tanya Ustaz, untuk rektornya siapa Ustaz? Di sini sama di sana tuh sama atau memang sendiri-sendiri Ustaz? Ya beda ya, di sini koordinator atau direktornya apa, Ustaz? Ya. Karena Matali ya. Matali mudir lah, mudir atau rektornya ini selama saat ini masih diamanahkan ke saya. Masya Allah, ini saya bicara sama rektor ternyata. Kalau di Matali kan bukan rektor ya, mudir. Direktornya masih diamanahkan ke saya. Tapi saya sementara ya karena sudah tua begitu ya. Saya kuliah ini sama dosennya itu lebih tuaan saya. Dosennya temannya bukan Ustaz? Ya banyak yang teman. Dosen itu teman ya. Insyaallah. Iya. Oke, jadi selama ini, sementara ini, ya nanti ya semoga kita doakan lancar lah yang megang Ustaz Khalil ya. Iya. Jadi kalaupun mau tanya-tanya langsung bisa ke nomor yang ada di brosur itu. Kalaupun kenalnya Ustaz Khalil boleh langsung tanya Ustaz? Boleh. Boleh langsung tanya untuk mencari informasi dari Ma'had Ali FKM yang kerjasama dengan Umkla. Jadi nanti lulus S1, ijazahnya itu S1 Umkla. Universitas loh, bukan sekolah tinggi loh. Ini tentunya juga lebih, apa itu namanya? Grade-nya lebih tinggi. Ya, dan nanti juga dapat ijazah Ma'had Ali. Masya Allah. Oke, gitu Ustaz. Matur nuwun atas waktunya. Semoga sukses terus. Semoga Ma'had Ali FKM ini menjadi ladang kebaikan. Sukses dunia dan akhirat, dosen-dosennya diberikan kemudahan sama Allah, dan mahasiswanya semoga juga semangatnya tidak cuma di semester awal. Semoga sampai akhir terus semangat untuk dirasai Islamiyah, tidak yang mudah, tidak menjadikan menyepelekan. Gitu, semoga. Dan saya tambahin ya. Nanti juga kita dorong ya, kita motivasi tidak cukup di S1. Tetap nanti melanjutkan S2. Kita fasilitasi nanti untuk bagaimana bisa masuk di S2. Masya Allah. Oke, menarik. Jazakumullah Ustaz ya atas waktunya. Matur nuwun. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.